Baru-baru ini, seorang pembeli kendaraan atau yang kita sebut dengan konsumen atau debitur yang melakukan pembelian kendaraan secara kredit atau cicilan melalui pihak leasing dihukum selama 10 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Manado nomor 193 garis miring B garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Manado karena si konsumen atau si debitur tersebut dinyatakan bersalah dengan menjual motor atau kendaraan yang masih berstatus sebagai kendaraan kredit atau cicilan atau belum dilakukan pelunasan tanpa seizin atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak leasing. Si konsumen atau debitur tersebut dinyatakan terbukti bersalah karena melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Fidusia, di mana di situ dinyatakan bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Fidusia, pemberi fidusia dalam hal ini konsumen atau debitur yang mengalihkan atau menjual atau menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu kendaraan yang dibeli secara kredit atau cicilan yang dilakukan tanpa sebelumnya meminta persetujuan terlebih dahulu atau izin terlebih dahulu dari pihak leasing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi ceritanya, si konsumen atau debitur tersebut pada awalnya membeli kendaraan merek Honda berwarna hitam secara kredit melalui perusahaan atau pihak leasing. 10 bulan pertama, konsumen atau si debitur tersebut itu masih melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan sebesar 1,6 juta rupiah per bulan. Tetapi ketika memasuki bulan November tahun 2022, si debitur atau si konsumen tersebut mulai menunjukkan itikat tidak baiknya karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan atau kredit setiap bulannya berdasarkan perjanjian dengan pihak perusahaan leasing. Sebenarnya pihak perusahaan leasing sudah mencoba untuk melakukan penagihan secara baik-baik atau persuasif. Jadi di sini pihak leasing atau pihak perusahaan leasing sudah mencoba untuk melakukan penagihan atau meminta pembayaran melalui telepon sampai melakukan visit atau kunjungan ke rumah si debitur atau si konsumen. Karena si konsumen atau si debitur tersebut itu tidak juga melakukan pembayaran atas kewajibannya setiap bulannya, selanjutnya pihak leasing sudah memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak 2 kali, tetapi tetap si konsumen atau si debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan atau angsuran kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya dengan pihak perusahaan leasing. Selanjutnya, pada akhirnya si konsumen atau si debitur tersebut itu pun mengakui bahwa unit kendaraan yang sebelumnya dibeli secara kredit atau melalui cicilan melalui pihak perusahaan leasing sudah dijual kepada pihak lain seharga 7,2 juta rupiah tanpa sebelumnya mendapat persetujuan atau izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan leasing. Akibat inilah kemudian si konsumen atau si debitur tersebut itu menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan leasing sebesar 41,7 juta rupiah. Atas dasar inilah kemudian selanjutnya pihak perusahaan leasing menempuh jalur hukum secara pidana dengan melaporkan si konsumen atau si debitur tersebut ke Polresta Manado yang ada di wilayah tersebut. Dari kejadian ini bisa menjadi pengingat atau reminder bagi kita kalau kita melakukan pembelian kendaraan secara kredit atau cicilan melalui pihak perusahaan leasing, jangan sampai kita melupakan
hak dan kewajiban kita sebagai konsumen atau debitur. Segera lakukan pembayaran atau kredit setiap bulannya kepada pihak perusahaan leasing. Dan jangan sampai sudahlah kita tidak melakukan kewajiban kita untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan setiap bulannya, malah kita mengalihkan atau menjual kendaraan yang sebelumnya sudah merupakan objek jaminan fidusia tanpa meminta persetujuan atau izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan leasing sebagai penerima objek jaminan fidusia. Kalau lagi kesulitan keuangan, sebaiknya kita mencoba untuk membicarakannya atau mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan pihak perusahaan leasing. Barangkali ada solusi atau win-win solution sehingga kedepannya dapat ditemukan jalan keluar dan pihak perusahaan leasing tidak perlu menempuh jalur hukum secara pidana yang dapat mengakibatkan adanya pidana penjara dan denda bagi kita selaku konsumen atau debitur yang melakukan pembelian kendaraan secara kredit melalui perusahaan leasing. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Ya, salam dari saya.